Jadi arek-arek pinter-pinter SMP, SD, SMP, SMA begitu mulai mahasiswa, begitu selesai mahasiswa bingung. Akhirnya melayu kayak Archandra nang Amerika, kayak Ricky Elson nang Jepang. Dan semua anak-anak kreatif Indonesia bekerja di luar negeri. Ojo meneh Ricky Elson, ojo meneh Archandra, Habibie lho gak diregani. Lah wis. Jadi situasi mental negara dan pemerintahan di Indonesia itu tidak menghormati dan tidak menghargai kreativitas, tidak bangga dengan bakatnya anak-anaknya, dan tidak percaya kepada kebaikan. Tidak percaya kalau ada orang baik. Jadi orang baik dicurigai. Kok api? Mesti orang pamrih ini. Lalu lihat kan? Kebaikan tidak dipercaya, kebenaran juga diragukan. Kebenarannya bikin dewe-dewe. Nggak usah kok antar partai. Podo-podo NU itu benernya macam-macam. Gitu betul. Dan ini terjadi di segala bidang. Jadi Pak, masih bukune podo, masih kurikulumnya podo, masih sekolah sergebi kaya apa. Begitu tanding di lapangan, kita tidak saling percaya dan saling tidak aman satu sama lain. Belum arek SD, SMP, SMA itu olimpiade ilmu pengetahuan apa saja itu selalu juara. Matematika ya juara, fisika juara, ya toh? Apa menere? Kimia juara, eksperimen untuk inovasi juara, kesenian juara, teater juara, paduan suara juara. Nek kate gawe perayaan di Pasadena kono iku mesti Taman Bunga Indonesia mesti juara. Opo wong kabeh ku juara kok begitu tanding kok kalah, itu apa sebabnya? Lah ya apa sih? Apa sebabnya kira-kira? Sak dalan-dalan di desa-desa arek pinter bal-balan sambrek. Begitu dari tim nasional kok karo Filipina lho saiki kalah. Filipina arek wingi sore guru iso bal-balan. Gitu betul. Apa sebab iki, apa sing salah? Apa sing salah? Nanti kita akan sampai kepada kapal besarnya ini loh yang memang harus menjadi persoalan. Iki nakodane gak bener, tak awak kapal gak jujur, tak tata ruang di kapal ini yang salah, apa pancen konstruksi dasar kapalnya ini yang harus ditandanin, apa ya apa? Artinya apakah ini masalah manajemen dan teknologi sosialnya, ataukah konstitusi politik dan kenegaraannya, ataukah masalah budaya dan mentalnya, atau apa ini masalahnya? Ini didolei bareng-bareng. Jadi arek-arek pinter-pinter SMP, SD, SMP, SMA begitu mulai mahasiswa, begitu selesai mahasiswa bingung. Akhirnya melayu kayak Archandra nang Amerika, kayak Ricky Elson nang Jepang. Dan semua anak-anak kreatif Indonesia bekerja di luar negeri. Ojo meneh Ricky Elson, ojo meneh Archandra, Habibie lho gak diregani. Lah wis. Jadi situasi mental negara dan pemerintahan di Indonesia itu tidak menghormati dan tidak menghargai kreativitas, tidak bangga dengan bakatnya anak-anaknya, dan tidak percaya kepada kebaikan, tidak percaya kalau ada orang baik. Jadi orang baik dicurigai. Kok api? Mesti orang pamrih ini. Lalu lihat kan? Kebaikan tidak dipercaya, kebenaran juga diragukan. Kebenarannya bikin dewe-dewe. Nggak usah kok antar partai. Podo-podo NU itu benernya macam-macam. Gitu betul. Jadi antaranya Pak Hasyim Muzadi kalau Said Agil kebenarannya kutub utara dan kutub selatan. Lalu terus apa ke sebelah sana kata menang. Dan ini terjadi di segala bidang. Jadi Pak, masih bukune podo, masih kurikulumnya podo, masih sekolah sergebi kaya apa. Begitu tanding di lapangan, kita tidak saling percaya dan saling tidak aman satu sama lain. Karena kita tidak aman sama teman kita, kita pun juga
menjadi orang yang tidak mengamankan orang lain, kan gitu Pak. Itu problem kita. Saya kira memang kita harus menghitung ke depan. Jadi ono sing dihitung jangka pendek, ono sing rodok menengah, ono sing jangka panjang. Jadi apa itu policy kurikulumnya atau cita-cita akademisnya maupun orientasi ke depannya sebagai manusia Indonesia, bangsa Indonesia, itu kudu ono orientasi yang kita bagi bener. Ono sing konsentrasi untuk pragmatis golek penggawean maring ngono, ono sing urusane ya rada ada titik lah tapi ada yang urusannya cita-cita besar sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau dilihat-lihat apa sebabnya aku bergetarin soal kapal itu, ya pertama mesti kapal Nabi Nuh pertama, tapi kok seiku kegedean karena kalau ngomong kapal Nabi Nuh saya harus ngomong Balkadaba dan iblis juga. Aku ngomong iblis untuk seneng ngomong turunane. Jadi saya ngomong mengenai Banawa dulu. Banawa itu kapal, ya kapal. Saya pernah bikin acara sebelum Pilpres 2014 di Pendopo Mojopahit, acara yang berjudul Banawa Sekar dengan penari rodat 1027 dan hadirinnya yang datang dari pagi sampai malam sekitar 40.000. Kita sebut Banawa Sekar. Banawa Sekar itu satu kepustakaan di mana ada integralitas antara darat dan laut. Darat dan laut ini dulu menyatu, jadi ono darat berarti ya ono laut, ya ono laut berarti ono darat. Ini yang memecahnya orang Madura. Jadi orang Madura selalu mempersoalkan bahwa urusan darat bukan urusan laut, tapi seru ceritanya ya. Sing durung golek iwak gak oleh-oleh kalau. Terus Gusti Allah dipaidu, ya nopo sampean terus Rahman Rahim. Aku sampai suruh ngentikin dulu iwak gak oleh situ-situ. Oh, sampean praktek nopo Rahman Rahim sampean iku ngono. Akhirnya Gusti Allah bekeweh, ya wis tak kei iwak. Piro kon njaluk nggih 5 mawon lah. Kula kali bojo kula loro, anak kula 3, dadi lumayan lah mangke dalu saged mangan iwak 5. Terus Gusti Allah ngekei 5, dadi teko segoro iku mencolot iwak nang perahu hewan Madura. Iku 5 temenan, terus dhek main meneh mosok 5 temenan. Ojo temen-temen pokoknya. Yo Rahmani 5 terus Rahime 5 meneh tak 10 ngoten lho. Nah Gusti Allah kok digunggung, dikei temen. Akhirnya pencolot-pencolotnya sampai buk kapale ndayek-ndayek gak bisa ditumpak, ya akhirnya ditarik nganggo tali diseret nang pantai. Begitu sampai pantai dhek menggeh-menggeh ndelok kiwa tengen lah kok ono geni, ono asap membubung, dan iku ndek desa ku yo ketok iki. Wah iki omahe sapa sing kobong? Begitu dhek mulai kate mlayu ndelok omahe sapa sing kobong, ono wong teko mlayu, cak omah sampeyan sing kobong. Jadi gara-gara dhek main itu Gusti Allah, ya dikai iwak tapi omahe terus muring-muring meneh dek nang Gusti Allah. Ya napa sampean karepe? Wong urusan niki wae ten laut, sampean gogo ten darat. Niki. Jadi sing mecah laut darat iki Madura. Mumpung ada pimpinan Anda yang orang Madura juga, jadi saya harus menyebut itu. Tadi kita tadi sudah diskusi banyak tema-tema yang akan kita eksplorasi, kita elaborasi, dan kita coba jadikan pemahaman-pemahaman dasar supaya Anda sebagai mahasiswa maupun siapapun saja yang bersimpati kepada kampus ini mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Jadi tapi kok sih lah soal khalifah, soal segala macam, soal kok sih. Tapi saya mulai dari Banawa Sekar tadi. Banawa itu artinya kapal, Sekar itu artinya kembang. Jadi uang nek di kapal gak kira eling kembang. Kita boten. Uang nek wis ngurusi kembang gak kira eling kapal. Kita boten. Maka ada integralitas Banawa Sekar. Pak, sampai orang Madura ada enggak Magada? Bahasa Madura Magada ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Maga enggak ada ya? Gede enggak ada? Enggak ada ya? Aku curiga soalnya enggak, maksud saya gini loh. Kan kita itu punya lagu
nenek moyangku. Loh, kok gak dikembangkan, kok gak diteliti sih? Wis cetha to, nenek moyang Anda itu orang laut, dan Anda itu sudah merambah dunia sebelum Yesus lahir. Itu orang di Nusantara sudah kemana-mana. Saya tanya Madaga tadi karena ada yang namanya Pulau Madagaskar di Afrika, itu penduduknya adalah orang Indonesia, turunannya orang Indonesia, bahasanya juga mirip bahasa kita sampai hari ini. Madaga itu artinya kebun, sekar itu artinya kembang. Jadi Madagaskar itu dari kata Madaga sekar. Jadi itu ceritanya nguniku. Nek gak percaya takono Dewi Rono, boleh tiket Dewi. Itu. Aduh, tapi nemen aduh iku. Dadi wong teko kene gawe kapal sampai tutup Afrika Selatan. Jadi sebenarnya guru besar maritim seluruh dunia itu aslinya adalah orang Indonesia, nenek moyang kita sendiri. Nah, saya mohon kalau ada teman-teman mahasiswa mau diteliti lagu nenek moyang orang pelaut itu. Jadi itu karangan itu serius, itu pasti mengandung data-data dan fakta-fakta sejarah yang harus kita pahami bersama, dan itu boleh menjadi salah satu jingle dari kampus Anda. Nenek moyangku orang pelaut, terus cucu-cucuku koruptor-koruptor. Ya apa ini? Nah, sekarang Anda mulai mempelajari apa bedanya wong maritim karo wong agraris, gitu ya kira-kira ya. Manusia maritim dengan manusia agraris. Sudah pasti kalau maritim itu adalah jendelanya dibuka lebar, pintunya dibuka lebar, dia wawasannya lebih mendunia. Kalau jadi nek cara Al-Quran, maritim itu Rahman, dibuka cangkeme buka Rahman, gitu, dibuka. Nek agraris iku Rohim, cangkeme mingkem, orangnya introvert, perjalanannya ke dalam dirinya, tidak keluar dirinya. Kalau maritim itu keluar dirinya. Jadi dia berani bertanding, dia berani mengembara, dia berani nek cara Jogja Malioboro, dadi wali sing ngumboro, gitu ya. Aku kapan engko nek diperlukan nanti tak urut apa sebabnya kok jenenge Malioboro. Sampai saiki wong Jogja dhewe akhire gak ro. Rumangsane iku pabrik rokok Marlboro ta ya apa. Iki Malioboro duduk Marlboro, tapi Malioboro. Malio itu artinya dadio wali, nek warung marungo, ya toh, apa meneh? Wadon madono, ya toh, apa meneh rek? Madono boro. Pangan mangano, ya. Apa meneh? Mata-matamu, ya. Angel delok Dianis duduk bunuh wis. Angel. Nanti kita bicarakan ada yang namanya negara sarung dan bangsa sarung, nanti ini beliau biar menjelaskan nanti. Tadi kita sudah omongkan di dalam, dan sudah kita daftar tema kita malam hari. Tak terus nasib banawasikan. Sejak kapan bangsa Indonesia itu jiwanya transform atau berubah, convert dari jiwa maritim menjadi jiwa agraris? Nah, aku jawabnya sederhana. Soalnya biyen sing jadi Ratu Mataram iku kudune Pangeran Benowo, tapi keliru Panembahan Senopati. Kan begitu. Ini dari jenenge wis cetha. Jadi Mojopahit kan sangat maritim, dan kapal Mojopahit itu ketika Mojopahit ada di Eropa belum ada teknologi kapal sebagaimana yang dicapai oleh Mojopahit, dan Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan oleh dinasti Cina yang manapun. Nenek moyang kita itu. Sekarang kita ngalah, ya. Kita sekarang menempuh kemuliaan. Kalau duduk kita gagah, sekarang kita mulia. Mulia itu monggo sampai encuk-encuken. Ngomong apa gitu. Tolong TV-nya ya dicoret ya. Yes. Maksud saya Indonesia sekarang itu adalah janda kembang yang sangat subur, yang berposisi dalam posisi poliandri.
Jadi kita punya 2 suami, 1 Amerika, 2 RRC kan, gampang ngono lah. Dan kita digilir daerah kene RRC, daerah kene Amerika, pokoknya dibagi-bagi Suzuki wa Amerika, Suzuki kan. Kalau nyucup ganti-ganti jam-jamnya. Karena kita ini janda. Tapi oke, tidak usah lari ke politik. Nanti Anda akan tahu sendiri akan sadar sendiri. Tapi sekarang kita mengerti dasar-dasarnya. Kayaknya Mojopahit transformasi ke Demak, Demak masih maritim. Sultan Trenggono dulu pergi lewat laut dari Demak Jepara ke Probolinggo itu dengan 1 kapal yang isinya 800.000 prajurit. Bisa bayang 800.000 prajurit. Jadi sapiro gedene kapalnya. Tetap kalah kena karo kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh itu semua ahli perkapalan di dunia sekarang ditambah manajer-manajer di bidang maintenance yang lain itu digabung dadi siut dikon gawe kapal Nabi Nuh gak kira iso. Nomor 1 kayune wis ditebangi. Wong kayune kayu jati arek. Dadi biyen kan dolek Nabi Nuh iku ya bluro. Bluro. Ya, cepu. Nah, kemudian mendarat di daerah Turki baru setelah jadi mendarat di Turki masih nunggu 3 minggu untuk benar-benar aman karena belum tentu yang daerah lain sudah tidak banjir. Maka Nabi Nuh punya metode-metode untuk mengetahui sebelah sana masih banjir apa tidak. Setelah betul-betul sudah reda baru Nabi Nuh mendistribusi dari 130 orang sekian dikirim ngalor, sekian dikirim ngulon, ngidul, ngetan sapi turute, termasuk dikirim kembali ke kampung halamannya di Nusantara. Menceritanya. Nah, awakmu itu berarti turunannya anak salah satu anaknya Nabi Nuh. Ketoke turunan Jafet sampeyan iki. Mulane jenenge Jawa iki lho mergo mbahmu jenenge Jafet. Jafet iki anake Nabi Nuh sing kurang ajar. Nakal ya kan. Nabi Nuh itu dikon Gusti Allah gawe kapal ya. Terus marung golek kayu, terus anu rek dewangi rek. Anak-anake ngewangi kabeh, tanggane ngewangi kabeh, orang muslim ngewangi kabeh ndolekno kapal, ndolekno segala macam yang diperlukan untuk bikin kapal. Jafet iki nggawa kayu jati diotong-otong njaluk bayaran. Bapake dhewe lho dijaluki bayaran. Itu persis saiki. Persis kelakuane anak-anak saiki. Jadi berarti anak koruptor itu berarti turunnya Jafet itu ya. Bapaknya Dewi dintol lah bisa. Itu Anda bisa bayangkan memuat 800.000 orang itu paling problemnya mangane ya apa gurung ana kompor listrik mosok codek gini di kapal mosok nggak wareng tak ngono. Terus bahan-bahannya tekondi maka ada teknologi makanan padat. Jadi tempe dicampur opo-opo digodok, dipadetno, digawe kaya pil-pil ngono, itu didele gudang dan setiap orang cukup makan satu itu dia seharian bisa kenyang. Maka maintenance akomodasi dan konsumsinya beres. Iku nek menungso, tapi nek kewan bisa dibayangkan. Nabi Nuh minimum membawa 3.000 pasang kewan. Ya apa carane ngatur? Ya nek menungso, sak kamar wong 30 gak masalah nek. Lah nek tikus campur kucing. Kon campur bedas seneng. Ya. Anda bisa bayangkan gajah kudu kandang dewe, macan kudu dewe, kerek dewe, kerek pirang macam ya. Ono sing kerekmu, ono sing kere, ono sing macam-macam. Dan ribuan macam binatang dimuat, burung manuk. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana Nabi Nuh mengatur maintenance untuk binatang-binatang yang dibawa. Gurung meneh digoda iblis. Iblis itu begitu kapal mulai lunuk-lunuk melaku di atas banjir, iblis moro-moro berjudul dengar Nabi Nuh, selamat ya Bokar mencari Nabi Nuh ngomongin langsung ya Bokar mau selamat.
Piro sampean sing melok sampean iki? Yo 130, Pak. Berarti sing gak melok piro? Sing kelelep. Oh ya jutaan dari Nabi. Loh, sing jutaan niku pengikuti sapa? Ya pengikuti ndasmu niku. Berarti lah menang aku ngono kan. Jadi iblis menang melawan Nabi Nuh karena pengikut iblis sangat banyak, orang-orang kafir yang tenggelam dalam banjir itu, sementara Nabi Nuh hanya dapat paling banyak 3%, 4% dari semua umatnya pada waktu itu, dan seterusnya. Kini diceritani itu bahwa menerek burung balkadaba, burung terciptanya babi, terciptanya tikus itu di gunung. Kau gak percaya dulu dewe kapan-kapan. Kon dibahane cak ya aku kok ditakoni kon dibahane pokoke ngono iku kowe gak percaya buahan cuma. Iya rek, iku ono bahan-bahan lama yang oleh sejarah modern tidak diakui karena orang modern itu kalau dia tidak bisa memahami dianggap nggak ada dan dianggap salah. Itu modern. Jadi kalau dia bilang hidup harus pakai oksigen atau O2. Jadi kalau nanti ada tempat di planet yang tidak ada O2-nya dianggap tidak ada kehidupan. Cik goblok ya, lah Gusti Allah masih aku gawe urip sing gak ono oksigen lek kate lapo. Lah iso ae lah sakarep-karepe. Ono meneh kewan sing harus ada api, jadi uripe ndek api, ndek geni. Lah oleh sing Gusti Allah gawe ngono. Utawa urip sing gak atik mancik kate lha apa? Wong bumi ku yo gak mancik, yo gak digantung, meneng ngene iki muter dhewe. Ya apa iki? Kok hidup didasarkan pada adanya O2? Ya karena O2 ya ono urip yo gak masalah. Dadi arek-arek iku gak rabi yo gak masalah. Apa urip kudu rabi? Ya rabi yo gak masalah. Apa meneh zaman ono dol iki. Pak, aku rene kayaknya nono ati narare melarat lho Pak. Melarat tapi gaya hidupnya mahasiswa saiki gaya nih kaya artis kabeh ya. Selfie, moda. Arek-arek gue gayamu kon niku wis kaya aku ngene iki lho rek. Diruna aku nek soal iku aku sampai tuwek iki jek desa sandalan. Klambiku aku mulai teko Surabaya winginane sing tak gawe rene mang padha. Gurung tak umbah. Lah wis ah. Tak ono sing nyusul aku mang. Padha klambiku ireng iku mang. Aku rene nggih saiki nggih puting ini nggih ngurmati pimpinan-pimpinan gak enak rek mosok aku nggih klambi sing ono pulaune lho kene. Standarku biyen kaos iku diumbah sak minggu bisa. Biyen saiki lumayan lah 3 hari 2 hari. Tapi kalau bisa sih pertahankan, kalau bisa sebulan baru kamu cuci. Lebih bagus tuh, lebih hemat. Jadi melungkong ini. Oke teman-teman sekalian, pokoknya gini. Sekarang yang harus Anda cari yang pertama adalah Anda ini orang maritim apa orang agraris? Minimum Anda ini jelas apa tidak kemaritimannya atau keagrarisan. Kalau Anda orang kapal, maka Anda harus punya sistem nilai maritim, sistem kejiwaan maritim, keterbukaan maritim. Anda tahu bedanya orang gunung di Papua sama orang pantai yang urusan sama laut. Kalau di pantai itu kalau berkelahi deg-degan. Nah di gunung mergo agak celuk-celukan, nek gelut itu nyawat. Kendel di nyawat itu bandem to panah tombak ke kodoan. Saya tanya sama Anda, di dunia ini sekarang kalau orang perang depan tak bandem? Yang lebih pengecut itu yang bandem apa yang depan? Yang pengecut. Jadi sekarang ini kan abad pengecut tuh. Bahkan yang ngebom Hiroshima Nagasaki itu tidak ngerti siapa yang dibom, dan yang dibom tidak ngerti siapa yang ngebom. Lagi mendengi gitu loh, mateni wong sauno kae gak harus dipateni. Itu dunia macam apa, hidup macam apa. Lho nek wong Jawa zaman biyen depan deh, mulane silat itu maju ini toh, nek kungfu kan gini ya tak kan, ini maju nek ya tak kan. Mergo disitulah martabat bangsa kita zaman dulu yang kemudian begitu Portugis datang, baru kita kesatriaan dan keperwiraan kita itu menurun. Kenapa?
karena kita dirampok pakai meriam. Kapal-kapal Mojopahit dan Demak itu dirampok pakai meriam, senjata sing dibandemno dari jarak jauh. Akhirnya Demak merubah kapal untuk ekspor beras itu dari bunder ini, rodok lonjong bunder ya, menjadi kapal kecil-kecil yang dijaga prajurit. Ternyata ini juga tidak menguntungkan karena tetap bisa bandem kono. Dulu kan kapal Mojopahit maupun kapal Demak itu tidak ada urusan perang, urusannya itu ekspor impor kan gitu. Ya rempah-rempah, ya beras, ya jagung, ya kedelai kan gitu. Tapi begitu ono perampok-perampok ke Eropa pada abad 15-16 itu maka mulailah ditantang yang namanya keperwiraan dan kejantanan kita. Jadi gelut saya itu gak dep-depan tapi bandem-bandeman teko doang. Nah sejak itu orang Jawa, orang Indonesia mulai berpikir nek ngono iso ya mateni wong teko doan. Akhirnya nepil, lahirlah tepil. Santet orangnya. Kemudian menara itu liwat. Terus ini betul. Engko mesti ono sing diburi karo salaman cak niku yo nampa wirite cak. Capurane arek-arek. Sing dijaluk nang aku sing gak gawe. Oke ya. Jadi sekarang yang kita tentukan adalah Anda sebagai mahasiswa ini ada beberapa skala prioritas. Anda harus menentukan prioritasmu. Pertama, harus ada prosentase untuk urusan penggaweanmu dan keluargamu setelah kuliah. Satu, itu kasih berapa puluh persen. Ada yang urusannya rada titik. Aku ya kepingin dandani negara rek. Aku ya kepingin melok-melok tadi itu apa? Fungsi sosial berdharma bakti segala macam. Itu rada menengah, rada titik. Tapi juga ada yang kita lakukan selama kuliah yang nanti mungkin bermanfaat nanti 50 tahun meneh, 20 tahun meneh, 100 tahun meneh. Gelem tak gak ono ngono iku. Anda rela enggak kalau Anda menanam pohon berbuahnya kelak setelah Anda sudah mati, rela enggak? Rela toh? Kita harus punya program itu juga. Anak cucu kita nanti yang menikmati. Nah, sampai melok mak iya yang meniku. Duit hitungan kayak meniku. Engko anak-anakmu putu-putumu sing panen. Syukur gak suwe-suwe wis dipanenno karo Gusti Allah. Gitu loh. Syukur. Nek gak ya terserah Gusti Allah ya sing Gusti Allah kono arek. Terus Gusti Allah nek kene terus memesul Gusti Allah ya ngono kono Gusti Allah ya. Ya apa kan katikan ya apa kan. Tak ngelundas mungkin pun ngoten tak sampean niku kan. Iki kula niki mek Rasulullah lah. Ya nek kon gak terima kan Allah mengatakan barang siapa tidak setuju dan tidak mau menerima ketentuanku, aku persilakan pergi dari alamku. Nanti kan ya apa enak ya melayu nanti kan ya nek ana nggon liyane kabeh kita Gusti Allah ya nanti kon ya nek sampean teko lunga teko tempat kos iso nang kos liyane iso nurut nang kancane diusir dari bumi masih bisa ke Mars ke Jupiter gitu. Nek diusir dari alamnya Allah terus nanti gini melayu ning pun ngoten ta sampean itu kan kita akhirnya dari wiritanmu saiki pun ngoten ta asal tak boten wiritan ngoten lah gak apa-apa sih. Wiritan itu gak butuh bahasa Arab. Wiritan itu hanya jembatan untuk mencapai intimitas hatimu, hidupmu kepada yang memilikinya. Jembatannya supaya konsentrasi pikiran pakai wiritan, tapi itu jembatan saja. Nek awak wis iso intim, gak ada jembatan, alhamdulillah. Kayak lanang wedok nek wis dadi bojoku ana sing liwat ngene sik ngerayu sik carane mengkode njaluke macam-macam lho bojo-bojo lho ana sing zaman saiki sing zaman WA medsos iku Dik aku kok kepengin mateni wong Yahudi di Tembole terus gua diumumkan bahwa ada sunnah Rasulullah nek ngono iku dina malam Jumat ya. Terus bu malam Selasa ngomongin dia aku masih malam Selasa kepingin malam Jumat loh dia. Saya ini aneh-aneh ngomong.
Jadi teman-teman sekalian, ditentukan skala prioritasnya. Itu yang ukuran waktu, yang ukuran di dalam tata ruangmu ini. Anda harus bisa menentukan di antara semua urusan itu mana yang punya kemungkinan besar atau punya kans tinggi untuk Anda lakukan dan untuk tercapai. Karena ono sing iso dicapai, mesti ono, mesti iso. Misalnya nyambut gawe oleh tadi, mesti iso. Angger kon belum. Tapi ada wilayah-wilayah yang lain yang sifatnya relatif 50-50. Mungkin bisa dicapai, mungkin tidak. Ini harus siap. Ya, harus siap, tercapai siap, tidak tercapai siap. Terus ada yang ketiga, ada masalah-masalah, wilayah-wilayah, persoalan-persoalan, tema-tema dalam hidupmu yang diapa-apa no gak iso ini, mustahil. Nah, Anda harus rela terhadap itu, dan Anda harus mendaftar. Jadi kalau mau berbarang yang mustahil, jadi menegakkan benang bahasa, misalnya menghilangkan judi dari sepak bola, kan mustahil. Ojo menengok bal-balan, terawih lu kayak totoan ada. Lha iki aku iki ngomong ngene iki ana sing totoan ndek mburi. Ono biasa nggih mburi niki Kanjeng ono sing beredar di mburi ini, panggung mburi ini kan. Ya, Cak Nun nanti bicara tentang Banawa sekarang apa tidak 5.000 tambahan penghasilan 5.000 mungkin gua anak sing iter di buring. Lah kok bal-balan kok gak oleh judi ya mesti angel dong. Setiap orang usaha gigi ono kendaraan liwat diganjil tak genep ya tak ya tak ya ayo aku rek ya tak ya ganjil tak genep lah menuse apa meneh rek sing saiki nemen wis dosen apa? Oh, melbu kelas terus totoan teko tagak dosennya sawewu kantin terawih yang menunggu imamnya sapa minggu suratnya dawa tanda ikut totoan sembarang itu totoan oh no mungkin si totoan jajal pokoknya kon sampai melbu swarga tak bayar saya ini ya tontonan dilarang. Sudahlah itu serahkan pada pribadi masing-masing. Angel itu. Meskipun tetap bisa diberantas beberapa tahapnya atau beberapa kadarnya. Gitu teman sekalian. Jadi saya mendaftar beberapa hal. Nanti pelan-pelan kita omongkan. Sekarang yang utama adalah bedanya. Tadi Pangeran Benawa tadi kan gitu ya. Begitu Pangeran Benawa tidak menjadi Raja Mataram, kan seharusnya dia anaknya Mas Karebet atau Raden Wijaya, tapi dia pusing terhadap pertarungan antara pro Ahok dan anti Ahok. Loh, tekan kono ini. Jadi si Pangeran Benawa ini lari dari kerajaan, lari dari keraton karena nggak kerasan sama gelut ya ngomongin, gelut Sunni Syiah. NU jalan lurus, NU jalan bengkok, ono apa meneh? Ono NU garis lucu saya, garis lucu, anyar ini, ono NU garis-garisan gitu. Itu nanti temanya sarung nanti ya Pak ya, sampai yang jelaskan nanti ada tema sarung untuk Indonesia. Kalau sudah sampai ke soal jangka panjang berarti Anda ngomong mengenai kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebuah kapal besar dengan sasisnya, dengan struktur dan konstruksinya, dengan tata ruangnya, kemudian dengan otoritas dari nahoda sampai awak-awak kapalnya dan seterusnya, sampai mualim sampai segala macam. Nanti kita omongkan, tapi yang pertama ini poinnya adalah Anda harus punya skala prioritas di dalam dirimu masing-masing maupun dalam policy di kampus. Nek sampean semuanya sampean harapkan, nanti hanya akan kecewa. Ada yang bisa diharapkan, ada yang mungkin bisa diharapkan, ada yang mustahil diharapkan. Itu harus ada daftar yang jelas dalam hidupnya. Jadi jangan keliru prioritasnya. Kalau salah prioritas, Anda akan frustrasi. Gitu kan. Kecuali Anda ditolong oleh Allah dengan kejutan-kejutan, misalnya oleh lotre,
Misalnya oleh morotua sugih gak ngejo, morotuane karek ibu netok umurnya 73 tahun, begitu kok rabi ibunya mati, terus omahnya dadi tekmu karo bojomu. Itu lain masalah kalau ya gitu ya teman sekalian. Oke. Saya ingin kita berdiri sebentar 5 menit untuk menyanyikan. Kita tegaskan bahwa kita ini tidak hanya mahasiswa Politeknik Perkapalan, kita ini tidak hanya orang Surabaya, kita ini tidak hanya orang Jawa Timur, kita adalah juga bangsa Indonesia. Dan urusan yang terbesar sesungguhnya di masa depan adalah bangsa Indonesia. Kalau kapalnya benar, kalau polisinya benar, kalau manajemennya benar, bangsa Indonesia bukan hanya menjadi bangsa teladan, tapi bangsa yang mengayomi seluruh dunia. Amin. Jadi aku jaluk. Tapi saya jelaskan dulu tadi lagu yang pertama dibawakan Kiai Kanjeng tadi adalah stansa kedua Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia Raya yang kita nyanyikan sebentar lagi ini Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, terus Indonesia tidak di sini tapi di sana. Ya. Di sanalah aku berdiri di sini, bukan Indonesia. Benar ya, apa ya arek lagu yes. Di sana aku tinggal pas di sana udah tinggal. Di sana lah. Nek cari Cak Suko iku biar Supratan gawe lagu Indonesia pas di Singapura gitu ya. Tapi tetap kita nyanyikan berdasarkan Undang-Undang tahun 59 yang ditandatangani oleh Bung Karno, bahwa yang resmi dibawakan sebagai lagu kebangsaan nasional Republik Indonesia adalah stansa pertama, yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stansa kedua adalah Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Tolong Mam ada, baik saya Mam. Kalau yang ketiga Indonesia tanah yang suci. Coba anda nilai lebih bagus mana stansa 1, 2, sama 3. Ini sama-sama karangan B.R. Supratman. Jadi kalau Anda orang perkapalan, Anda juga harus punya gravitasi nilai yang jelas dari keindonesiaan kita. Maka saya sebenarnya menganjurkan bahwa Indonesia Raya kapan-kapan dinyanyikan yang stansa kedua atau ketiga. Kan titik beratnya berbeda. Dan referennya lebih rasional yang kedua dan ketiga daripada yang pertama. Nek Indonesia Raya yang bagus apa? Hiduplah tanahku, hiduplah. Kalau nek tanahnya urip temen. Ayo bolon. Ngene. Terus ngene, ayo bolon ayo. Ayo, mulane tak gaya apa-apa iku sing jelas. Tapi ya apa meneh wis kadung rene. Mulane bayi di Indonesia iku nangis sebab apa, Pak? Gak setuju bapakne. Bapak itu bapakku nangis. Ke Indonesia nangis. Sini. Jadi itu kan sing didelok bapak nih, bener kaget tau nih, ndase nek kono ya. Itu dia metu bapakne nangis. Semua bayi nangis mergo kok iku bapakku ya. Ini ceritane gitu. Jadi kan ditakoni apa sebabnya bayi selalu menangis kalau lahir? Jelas jawabannya ya. Mergo kaget lah kok iku bapak ngono ya. Seneng aku di Indonesia ini masih rokok kate munggah saya ketahui itu buyang gitu ya. Jadi arek Jawa Timur kurang ajar, bensin kate munda ditantang iki jare kate munda kok gak munda ayo tanang wis ta suwan nih ada ditunda-tunda rokok kate saya ketahui malah nyumet rokok mbok 15.000 rasane enak ingin ndane yo 50.000. Jawa Timur kok ditantang, gitu kan? Jawa Timur ya ayo, lu tahu nggak tantang kok ayo, sembarang ditantang. Bener, oke. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, bener ya? Di sanalah aku berada, di sana juga ya. Untuk selama-lamanya yang enggak.
Terus gak apa-apa lah. Andai gini terus ya swargane kapan? Aku nanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya, ini penting. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Ini lebih masuk akal ya toh. Bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Jelas ya. Terus stanza ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Ini titik beratnya adalah nasionalisme rohania. Indonesia tanah berseri, dia model ini. Nanti lagu beringis nih ya. Tanahnya berseri ya, mesam, rumah mesem, rumah ini. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini masuk akal sekali karena sekarang tidak selamat pulaunya, tidak selamat lautnya, gitu? Tidak selamat putranya, kan gitu saya gigi. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunda Pak telonya dan seterusnya. Kita tunda. Karena ya. Aku terganggu karena telo. Iya ya. Ya, aku kate mangan kok sama arek ya. Mesti ya di pandemi kok. Kamu milih telone tak milih apa jenenge tempe re. Nek kon milih panganane berlaku cuma 5-10 menit, tapi kalau kon tak kei tempe iso kok gawe nyolong ning dindi. Ya ta? Usianya lebih lama. Wong urip iku kudu ndelok titik beratnya di mana. Wis pelem itu sing paling penting kulitnya ta dagingnya ta peloke. Peloke wis temen. Ya ta. Janji lah ya meneh kan. Ya traktir tuh kok nopo iki sing bagian peloke, Pak. Itu namanya skala prioritas. Untuk jangka panjang simpan telurnya, untuk yang pragmatis instan ambil dagingnya, kan gitu kan. Untuk apa namanya, untuk kebersihan hari ini kulitnya diatasi, kan gitu kan. Jadi ojo kuale nek dagingnya itu ya isone digawe saiki tok dipangan wis entek. Ojo lali peloke, tapi ojo terus kon mentang-mentang berfiat pada pelok terus aku gak mangan dagingnya. Ya ojo ngono ta. Ojo, aku liberal ya, gak konservatif. Gak ada, hidup itu gak ada liberal tok, konservatif tok, sunni tok, syiah tok, gak ono. Hidup itu anti kekerasan, gak iso anti kekerasan. Hidup itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cair, ada yang tidak kelihatan. Untutmu gak ketok, ya. Tapi nek belum kudu keras, ya kan? Belum dagingmu kudu lembut, bayang nek dagingmu ku atos. Nah, sudah dibagi sama Allah. Tubuh itu separuh, sepertiga cairan, sepertiga yang lembut. Materi tapi lembut, yang separuh, yang sepertiga adalah tulang, kan sudah dibagi 3. Nah, ada satu benda yang dinamis. Di situ hakikat hidup letaknya di situ. Masalahnya adalah satu, harus tahu tempatnya dan harus tahu saatnya, kapan dia lembut, kapan dia keras. Kalau kamu kehilangan proporsi terhadap dinamika benda itu, maka yang dan kamu harus punya titik akurasi kemana itu ojo kentongan kalau bodi. Tebok soal situ ya Allah seneng. So menengke ya, bismillahirrahmanirrahim.